aspirasi terima permohonan maaf Jokowi? Setuju nggak? Kenapa permohonan maaf Jokowi ditolak? Kita mau dengar ini. Siapa duluan ini yang mau bicara nih? Ya, silakan. Banyak data-datanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Bincang Sore bersama Aliansi Rakyat. Kali ini kita akan bongkar habis kebohongan Bapak Jokowi di akhir masa jabatannya yang tinggal hanya beberapa minggu lagi ya. 2 bulan. Pengen amat cepat Jokowi lengser. Pengen dong. Jokowi lengser. Ini kita bincang sore aja. Semua orang bicara. Tidak boleh tidak ada yang bicara karena pada dasarnya mama dimanapun selalu cerewet, selalu teliti, apalagi menyangkut dengan kehidupan anak cucunya. Satu yang saya sikapi nanti koreksi kalau ada yang salah. Satu yang saya sikapi adalah yang terbaru, ada pasal PP 28/2024 yang pada tanggal 26 Juli 2024 Bapak Jokowi ketok palu untuk menyediakan alat kontrasepsi untuk pelajar dan remaja. Ini brutal tidak sih? Brutal. Gila dan belakangnya apa? Latar belakangnya Anda memberikan fasilitas pada anak-anak remaja untuk berbuat zina. Jika memang latar belakangnya karena banyak katanya banyak generasi anak-anak yang hamil duluan, bukan dengan cara memfasilitasi, tapi cari solusi, perbaiki moralnya, perbaiki pendidikan agamanya, perbaiki attitude-nya. Iya, kalau mau memperbaiki moral, kalau misalnya pelajaran agama aja dihilangkan, dia pokok kepala. Berarti kebudayaan. Karena difasilitasi kan artinya dengan menyediakan alat kontrasepsi, artinya memfasilitasi anak-anak kita untuk berbuat zina. Betul. Jika ada yang bertanya kita tentang ini dulu ya. Ada yang berkomentar gini. Ini negara kita kan bukan negara Islam, negara demokrasi. Di mana demokrasi itu zina bukan yang boleh ya. Jadi padahal itu ada Pancasila ya. Kalau Islam katanya kan ada nggak boleh, itu nggak boleh. Nah kalau demokrasi nggak boleh kok zina. Tapi mereka yang berkomentar itu kalau kata aku sih sedikit ada error ya. Karena memang di Pancasila sendiri ada pasal satu ayat pasal 1 itu kan Tuhan yang Maha Esa dan telah digabung dengan agama terkait dengan Al-Quran dan sudah diharapkan untuk berzina. Kenapa harus difasilitasi? Satu lagi, kita gini, benar katanya teman saya itu. Kalau kita ini adalah negara memang bukan agama, tapi kita tuh ada satu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita tuh memang agama kita itu dijaga oleh satu tatanan yang diinginkan oleh agama. Nah sekarang gini, kenapa Pak Jokowi ingin kita itu seperti kayak Amerika? Bapak tahu nggak? Amerika aja sekarang itu mereka merasa seperti kehilangan kendali atas anak-anaknya. Mereka sendiri ingin kembali mengembalikan tatanan hidupnya. Nah kenapa kita yang sudah hidup malah mau diporak-porandakan oleh Jokowi? Ini ada agenda tersendiri kan? Agendanya apa coba? Adalah penghancuran generasi muda. Ketika penghancuran generasi muda dapat dipastikan bahwa 2045 tidak akan ada Indonesia emas. Bisa ada Indonesia emas kalau generasi mudanya saja sudah Generasi bunting. Ada lagi, cuma ada alasan karena banyak yang hamil duluan. Terus ada makanya ini yang namanya PP nomor 28 ini disosialisasikan sampai ke sekolah. Masa sekolah-sekolah diberikan edukasi untuk membuktikan dulu itu memang ada sex education ya kan? Sex education, tapi bukan free sex. Nah, jadi berarti dengan kita dengan difasilitasi untuk bisa memberi kontrasepsi segala macam, itu berarti kan namanya kebablasan kayak gitu. Itulah salah satu alasan kenapa kita tidak mau memaafkan Pak Jokowi ya. Tidak maaf. Ini berarti dengan keluarnya PP 28 2024 ini artinya Jokowi itu sudah menyakiti hati para ibu. Jika pasal PP 228 ini tidak dicabut, Jokowi dipastikan akan berhadapan dengan kaum ibu semuanya. Dengan mak-mak yang ada di sini dan tidak
itu ingin yang terbaik, anak punya Madrasah. anak berakhlak baik, tidak seperti ini kayak apa ya, kayak binatang gitu. Brutal. Belum lagi penyakit kan segala macam gitu. Apakah Pak Jokowi Tidak. Tidak. Ya. Agenda terbesarnya penghancuran anak bangsa. Jadi ya kalau dibodohkan ngajurnya semuanya. ya, jadi kepada mama yang di luar sana, yang kita lakukan di sini itu adalah untuk anak-anak kalian juga. Jadi ayo mari kita apa? Untuk anak-anak kita demi untuk masa depan bangsa kita juga gitu. Sekarang dikaitkan dengan ngomong-ngomong kemarin tanggal 26 kan ini ya PP itu diketok palu. Tanggal 29 Jokowi minta maaf. Tapi kita jangan dulu. Oh iya ya Jokowi sudah minta maaf. Tapi jangan terkecoh dengan permintaan maaf Jokowi. Coba kita simak lagi permintaan maafnya seperti apa. Jokowi tidak pernah mengatakan saya meminta maaf sebagai presiden, sebagai wakil presiden karena telah melakukan kesalahan A, B, C, D, telah melakukan kebohongan A, B, C, D, E. Tidak mengatakan itu. Tapi dia mengatakan karena saya tidak bisa memenuhi harapan rakyat. Bisa nggak? Coba kita olah. Tidak bisa memenuhi harapan rakyat. Artinya, coba definisikan. Saya akan menjalankan proses pemerintahan ini semau saya. Tidak, bukan harapan rakyat. Jadi bukan permintaan maaf kepada rakyat, itu apa namanya? Pengelabuan bahasa gitu loh. Dari awal itu memang Jokowi berkuasa itu tidak pernah memikirkan tentang rakyat. Ya, dibungkus dengan sikapnya dia yang lugu, yang ini. Tapi sebetulnya apa yang dilakukan itu adalah menghancurkan kita semua, anak-anak kita, ibu-ibu itu sudah tahu dari awal. Kalau memang jadi kita tidak pernah percaya kepada Jokowi. Walaupun kemarin itu Jokowi pakai nangis, pakai segala macam, tapi lihat apa yang dilakukan oleh beliau kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada bangsa kita. Bagaimana? Hancur hancurnya. Ya kalau saya sih membacanya seperti itu ya, karena dia juga tidak pernah mengatakan saya minta maaf karena saya telah melakukan hal kebohongan atau tidak, saya tidak melakukan. Dia tuh minta maaf karena dikaget tapi nggak jadi. Bukan, karena dia memang tidak bisa memenuhi harapan rakyat itu, tidak bisa memenuhi harapan rakyat. Tidak ingin. Harapan dia sendiri. Dia ada kesal. Jadi jangan berkaitan ya dengan Jadi dari pembicaraan yang sudah terjadi tadi bahwa Jokowi, di sini kita kepada pacarnya aja kalau mau minta maaf harus pakai bunga dan coklat. Terus kita cuma dibilang minta maaf, sedangkan rakyat seluruh Indonesia sudah menderita selama 10 tahun akibat bapak yang bikin kebijaksanaan itu luar biasa parah. Hello. Ugal-ugalan, halo. Gak ada maaf, Pak. Semua itu ada etika dan cara meminta maafnya kepada rakyat. Tidak hanya cuma cukup meminta maaf. Maaf. Oke, kita sebagai umat muslim selalu memaafkan para pendosa yang ada di luar sana. Tapi tidak dengan dibubarkan atau ditutupnya kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan Bapak kepada rakyat seluruh Indonesia. Betul nggak sih? Bertanggung jawab lah. Nah, jadi harus dipertanggungjawabkan. Di samping meminta maaf, Bapak juga harus dipertanggungjawabkan dan kami tidak menerima kalau Bapak hanya dihukum ringan. Harus dihukum berat dong. Udah berat 10 tahun. Nggak bisa digantung dari Monas. Jangan di Monas sebenarnya layak. Jadi tangisan Bapak sebenarnya itu drama doang kali ya. Bapak tidak merasa bahwa apa yang Bapak lakukan itu buat orang menderita. Seluruh rakyat Indonesia siapa yang memulai? Ya. Oke, sore saya bagaimana Pak Jokowi? Anda di sekolahnya nggak bener kan? Jangan asal aja. Asal pendidikan anak. Kamu orang tua itu mendidik anak sebaik mungkin. Jadi pola-poranda gara-gara pindah 10 tahun. Anda ini gila apa? Ngawur namanya ngawur. Sampai mau ngawur pol. Saiki mau pena udah 10 tahun tuh minta maaf. Halo, betul. Negara jadi rusak gara-gara sampean. Kalian itu mau perbaiki setelah sampean lagi satu belum tentu mudah. Sampean hanya bikin peraturan ABC. Tanggung jawab kalian sendiri ya. Kau telan sendiri uangnya, kau tanggung jawab dan kau bayar semua kamu tanggung. Sekolah kan juga benar loh.
Anak-anakmu dikasih kontrasepsi selama ini. Nah, kawin bebas. Bisa jadi. Dengan anak buahmu yang dipakai duitnya uang banyak itu bisa cari kontrasionalnya. Hah? Jangan begitu. Kami cukup marah dan gak akan pernah berhenti marah dengan kelakuan kamu ini. Sampai ini uang edan, ajarin aku edan. Kami udah gak kuat kamu sampai itu. Nunggu sampai lengser, memang tertenta. Tapi ingat tanggung jawab Pak. Gak bisa minta minta maaf. Apa yang dimaafin? Rusak 10 tahun, rusak tekanan di Indonesia gara-gara sampai. Rusak. Tahu kan? Kemarin kami luar biasa bisa pecah kami marah dengan sampean sendiri. Dan kawan-kawan kalian itu yang kau bayar dengan duit yang gak jelas itu merusak negara ini. Betul. Kami ini nggak akan berhenti Pak. Walaupun dengan saya mewakili suara ibu-ibu seluruh Indonesia, tidak ada ibu-ibu yang mau anaknya rusak. Apalagi kalian kasih kontrasepsi, dasar edan, dasar gila. Gila itu namanya. Kalau mau rusak sendiri anaknya, jangan dulu anak orang dirusak. Jangan kau pikir orang-orang terdekatmu setuju dengan pendapatmu, dengan uangmu, hingga apa caramu. Jangan kau kira Indonesia cuma itu isinya, ya. Dan ingat, jadikan catatan ini. Buat teman-teman siapa akan bersuara? Siapa lagi? Jelas ya akan dihancurkan, jelas sangat jelas dan sangat terang benderang dengan keluarnya PP 28 2024 itu memang sudah jelas pemberitahuan kita bahwa maksud dia, agenda dia adalah menghancurkan anak-anak kita. Itu jelas ya. Nggak tanya lagi, apalagi si Pak Jokowi yang mau dirusak. Iya, Indonesia apa lagi? Ada daftar lain yang mau dirusak. Ada, masih ada. Tinggal 2 bulan lagi dia masih dinyalain untuk merusak negara ini. Ayo. Belum lagi nih nanti nih apa? Dia mau jadi DPA. Setelah dia lengser. Pemirsa seluruh Indonesia, ya, masyarakat Indonesia yang banyak semua dia ini. Berapa banyak bagian dia yang kroni-kroninya yang bisa merusak 10 tahun Indonesia ini menjadi hancur lebur nggak keluar. Bagaimana memperbaikinya? Tidak mudah. Terus kita mau terus Menghancurkan dalam jangka waktu 10 tahun, tapi memperbaiki bisa ratusan tahun. Jahat itu. Ingat. ini jangan edannya jangan nular. Yang tolong waras, tolong waras. Baca ya di mana di koran ya itu ditulis ya kalau Indonesia itu memiliki tingkat dari pengangguran yang paling tinggi. Sudah Indonesia berarti kan kita susah ya untuk cari kerja, cari makan. Tapi apa yang terjadi untuk ke IKN? Coba mereka pemerintah ini dia menyewa Alphard, kemudian berapa puluh Ada 500 relawan yang akan diberangkatkan oleh Jokowi yang berangkat pada 17 Agustus di sana. Pentingnya apa Pak? itu agensinya apa Pak? Sama aja kayak influencer. Istana negara di satu orang dibayar loh. Sewa 1.000 mobil. Sewa 1.000 mobil. Iya, sewa 1.000 mobil. Anggarannya dari mana? Uang kita. Gaji honorer cuma digaji 250.000. Teman-teman, jadi catatan kita ya. Kita lihat nih siapa yang mendukung, yang ikut jalan ke IKN, yang mendukung, yang menerima duitnya, ikut disewakan untuk berhura-hura di atas penderitaan rakyat. Itu akan menjadi catatan kita sendiri. Ingat, hidup ini bukan cuma sekali. Hidup ini panjang. Wajah kalian yang akan datang ke IKN akan kita lihat. Ya, kalian tidak malu, tidak sungkan, tidak takut merusak negara ini. Ikut merusak. Nikmatilah uang yang kalian dapatkan untuk berhura-hura di IKN yang tidak ada gunanya itu. Betul. Kami akan melihat karena media akan menyebarluaskan siapa yang berangkat. Kalian mempermalukan diri kalian sendiri. Ingat, itu ada balasannya. Hei, kita ini sudah nggak lama lagi. Jangan dirusak. Kita ingin memperbaiki diri begitu susahnya. Jangan kalian merasa bahwa uang adalah membeli segala-galanya. Jangan, ya. Kami walaupun dalam kesengsaraan, tapi kami ada di dalam jalan kebenaran. Kami ingin Indonesia ini baik. Karena Indonesia ini bukan isinya, bukan cuma kami, bukan cuma Jokowi dan kroninya. Indonesia ini begitu banyak. Yang baik untuk rakyat ada nggak? Yang menghancurkan? Nah, itu dia. Makanya semua kebijakan Jokowi itu tidak menguntungkan rakyat, tetapi menguntungkan Cina komunis. Betul nggak? Betul sekali. Dan orang berduit ya. Dan orang berduit. Ya. Dan mereka mau membahagiakan oligarki, bukan membahagiakan rakyat. Betul. Contohnya seperti yang saya bilang kemarin, PSN 1, PSN 2, dan seperti oligarki punya perkebunan sawit, semua itu milik siapa itu? Milik mereka, milik itu oligarki tuh ya. Enak. Indonesia sebagai apa di sini? Ibu ada
Jadi waktu dulu dia suruh bikin B10 untuk biofuel, kemudian B20 untuk biofuel, tetapi semuanya hasilnya nol. Nggak ada gunanya untuk rakyat. Yang ada gunanya untuk apa? Untuk kepentingan oligarki semuanya. Kami sebenarnya sedih. Rakyat itu bukannya diam. Rakyat itu dimiskinkan secara masif. Mereka berpesta pora dengan oligarki. Mereka naik karena oligarki. Mereka tunduk karena oligarki. Rakyat dianggap apa coba? Ibu-ibu rela nggak punya pemimpin seperti itu? Ya enggak lah, males ya. Itu harus dihukum memang. Ibu-ibu mau memaafkan kayak gitu? Kalau saya bukan apa-apa, saya nggak rela dunia akhirat Indonesia dihancurkan. Kenapa? Indonesia itu dimerdekakan oleh para pejuang dengan darah, dengan segala keringat, dengan segala pikiran dan orang-orang cerdas yang memerdekakan. Tiba-tiba orang-orang bodoh yang menghancurkan. Dan saya bingung, kami bingung sebagai rakyat. Anggota DPR diam, anggota MPR diam. Semua oke-oke ngangguk-ngangguk untuk perubahan undang-undang yang menjerumuskan. Itu di mana pikirannya coba? Ada nggak yang menguntungkan rakyat yang mereka bela? Nggak ada. Ya ada, undang-undang omnibus law itu semuanya menghancurkan apa? Buruh, rakyat semuanya. Jadi kami mohon dengan sangat kepada para pemimpin Indonesia, berbuatlah adil, jujur, dan amanah. Jangan kau hancurkan Indonesia demi egomu, demi keluargamu, demi dinasti. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kau bahagia, tetapi akhirat nantimu seumur hidup. Betul. Indonesia memang sudah keterlaluan. Ya sudah. Terutama dibahas di masa Presiden Jokowi. Kalau misalnya pada pemimpin-pemimpin yang sebelumnya, betul, setiap pemimpin itu tidak selalu sempurna, ada kekurangannya. Tapi di saat ini 10 tahun, 1 dekade Jokowi memimpin, itu proses penghancuran total. Hancur sehancur-hancurnya. Total. Termasuk karena kita kemarin, kalau misalnya pemimpin kita dari kemarin-kemarin tidak sampai merusak anak bangsa ya. Tapi saat ini anak-anak kita yang dihancurkan secara vulgar depan mata gitu. Contohnya Mobile Legends yang pertama kali ya, juara Mobile Legends. Jadi anak-anak nggak mau belajar, nggak mau apa. Anak-anak dihancurkan dengan game online belajar. Para kita orang dewasa dihancurkan dengan pinjaman online. Orang tua dihancurkan dengan pinjaman online. Pantas saja Indonesia tidak akan pernah maju, tidak akan berkah karena apa? Karena semuanya serba riba, serba haram. Sampai saat ini yang kemarin terakhir itu ada KCI, kereta cepat Indonesia Cina. Itu adalah pembodohan lagi, pembodohan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Kenapa saya sebutkan BUMN? Betul. Kenapa saya sebutkan pembodohan? Pembodohan dan pembohongan. Karena waktu itu Pak Jokowi bilang bahwa KCIC adalah biayanya adalah bukan B2G, bukan B2G. Tapi ini sekarang malah yang malah APBN. Ketika APBN diambil berarti tidak mencukupi, menyeraplah subsidi untuk rakyat. Dan subsidi rakyat diambil, otomatis rakyat yang berkurang. Ya, ketika itu berkurang juga, ya rakyat juga yang diperas dengan aneka pajak. Ya, sebetulnya kan ini ya, kayak pembangunan besar-besaran ya, kayak KCK itu kemudian apalagi jalan tol itu kan sebenarnya hanya satu obor yang nanti mereka tuh yang semua yang itu nanti untuk kepentingan siapa, manfaatnya siapa, yang manfaatnya siapa, rakyat tidak rakyat kecil, rakyat kita kan Indonesia itu menengah ke bawah, nggak mungkin lah pakai KCIC, apalagi tidak mungkin lah pakai tol, ya benar, betul yang jadi ayat untuk memfasilitasi mereka yang memang investasi menuju invasi. Jadi sebenarnya Cina itu memberikan hutang sebagai debt trap. Jadi jebakan hutang yang dilakukan di seluruh dunia karena kelicikan dan kejahatan Dan itu. itu sudah tercontoh dengan beberapa daerah ya. Tibet, Sri Lanka, Singapura. bukan Jokowi tanggung jawab. Malaysia. Oke. Ini
Ya, bawah geser, geser. Sana tuh Ya, ibu. ya, ya, kesana dulu sampai sana. Aida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sama-sama. Ngapain tuh ngomong? Tolong dong buka hati nuraninya Pak. Ya Pak ya. Buka hati nuraninya ya Pak ya. Masa sih? Mentang-mentang Bapak sekian tahun jadi presiden. Tapi baru kali ini loh, semua keluarga besarnya jadi pejabat. Benar-benar kan harusnya yang jadi pejabat instansi masing-masing kan harus ilmu sesuai dengan ilmu masing-masing Pak. Tapi ini Pak asal comot Pak, anak mantu Bapak semua jadi pejabat. Benar-benar terus ilmuwan Indonesia ini nggak kepake ya Pak ya. 5-5-nya anak saya itu beasiswa semua loh Pak. Mantu saya sampai kerjanya di luar negeri Pak, tidak di Indonesia. Ya karena apa? Ya karena Bapak nggak ada peluang di sini untuk orang pintar, orang cerdas, orang baik. Yang dipakai itu di sini adalah boneka. Siapa aja yang mau kerja saja mau jadi boneka dia dipakai sama Bapak. Tolonglah Pak. Nanti Bapak tua, udah tua Bapak mati Pak. Bapak nggak tahu malu jadi presiden. Turun Pak, turun. Sebelum digantung sama rakyat. Muka badak. Ke tembok. Emang muka badak? Iya. Ke tembok. Ya, kalau masalah minta maaf, saya pribadi sih lucu gitu. Lucu banget. Jadi ya kalau untuk memaafkan betul tadi kita maafkan, tapi rasa-rasanya lucu gitu kalau dia minta maaf kan. Karena itu butuh pertanggungjawaban aja gitu. Itu udah bukan rahasia lagi dan semua se-Indonesia bahkan sedunia tahu kepemimpinan Jokowi itu buruk ya. Bobrok dan itu kita sampai demo berjilid-jilid itu karena kesalahannya dia gitu. Jadi kalau sekedar minta maaf rasanya lucu. Kalau saya sih untuk masalah minta maaf tuh lucu sekali gitu lah. Pokoknya udah nggak bisa nggak bisa dimaafkan. Nah terus tadi untuk yang anaknya, menantunya sampai segala pembantunya dikasih jabatan, itu artinya Jokowi sangat menyadari di Indonesia ini susah nyari kerja. Sulit nyari kerja itu jadi Jokowi dicari nama dia ya. Jadi semua anak cucunya sebelum dia lengser itu cucunya yang dikasih kerjaan sampai asisten pribadinya istrinya pun dikasih jabatan di Bogor. Iya, jadi calon wali kota. Jadi rasa-rasanya semua tuh ya pembantunya itu semuanya mungkin dikasih ijazah semua ya kan, nanti biar cucunya aja sudah digadang-gadang juga akan jadi. Ya, sekarang Jokowi kenapa jadi sebelum dia lengser dia memutuskan soal DPA. Dia sendiri takut nganggur. Gitu. Takut dia nganggur kan? Gitu, dan kalau dia nggak punya jabatan dia gampang sekali nanti untuk dianiaya sama rakyat gitu. Jadi gitu. Kalau saya jujur aja, saya pribadi untuk DPA itu saya nggak setuju. Sangat tidak setuju. Mantan presiden yang lain sudah lengser ya sudah. Gitu. Kenapa lagi gitu kan? Kalau dia masih risau, dia takut yang wah dosa gue banyak kalau gue keluar mati gue kan gitu mungkin ya. Gitu. Jadi dia menyelamatkan diri sebelum dia lengser. Kalau takut ya udah lengserin aja deh, pokoknya intinya gitu aja. Makasih.